Diperkirakan kota kita akan mengalami periode curah hujan tinggi mulai jam 1 sore hari ini. Dengan badai yang mendekat, harap berhati-hati dan bepergian dengan aman. Luyan, keluar dari mobil saya. Aceh, kita di jalan tol. Aceh, lepaskan aku. Dia melakukannya lagi. Kakak hanya melirik cowok ganteng yang berotot. Dan panji cemburu tokoh utama sudah terguling lagi. Kalau tokoh utama yang gila cemburu, dia ingin menghancurkan barang. Dia menyuruhnya keluar dari mobil karena takut menakutinya. Tolong, aku sangat suka karakter seperti ini, yang tampak dingin dan tak terjangkau di luar. Tapi posesif, gelap, dan terdistorsi hanya terhadap tokoh utama wanita. Aceh. Yance. Jangan kamu... Jangan pergi. Oh kakak, manja saja padanya. Cium dia sekali, dan dia akan memberikan hidupnya untuk kamu. Cepat lihat, tokoh utama, mata merah, mulai ngebut. Dia jelas sangat tersiksa tapi tetap bertingkah cool, mati ketawa. Aku mulai melihat komentar-komentar ini 7 tahun lalu. Saat itu, aku baru mulai kuliah. Teman, kamu baik-baik? Perut saya sakit. Aku akan mengantar kamu ke klinik. Aku jatuh cinta padanya saat pertama melihat dan mulai mengejar dia dengan gila, mengiriminya bunga. Shen Yance, aku suka kamu. Tidak. Membelikan dia sarapan. Shen Yance, ini sarapan yang aku beli untuk kamu. Tidak. Dan aku bahkan menulisnya 99 surat cinta. Shen Yance, surat cinta ke-99. Tapi dia tidak pernah menerimanya, sekalipun. Berhenti ngefans, Luyan. Shen Yance adalah idola sekolah di J University, bunga dingin dan tak terjangkau yang sejati. Kamu hanya gadis biasa, jangan berfantasi. Ya, berhenti bermimpi. Shen Yance tidak pernah dekat dengan wanita. Tapi tepat saat aku patah hati dan ingin menyerah, komentar-komentar itu muncul. Kakak, jangan menyerah. Sebenarnya, tokoh utama sangat mencintai kamu. Dia menyimpan ratusan foto kamu di lacinya. Pemeran prianya benar-benar suka sama pemeran wanitanya. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama saat si wanita pingsan ke pelukannya. Betul. Dia cuma punya sifat kesundere dan nggak mau mengaku. Dia mau menikmati perasaan si wanita yang mengejar-ngejar dia. Kak, aku...
komentar-komentar terbang itu membuatku percaya Shen Yance benar-benar mencintaiku. Jadi, seberapa dingin pun dia padaku, aku tetap gigih mengejarnya. Akhirnya, setelah lulus, kami menikah. Tapi setelah menikah, dia malah semakin mengabaikanku. Dia nggak mau pegang tanganku. Yance, Jangan macam-macam. dia nggak mau tidur sama aku. Suami. Turun. Dia bahkan nggak mau pulang menjengukku saat aku demam tinggi 39 derajat dan minta tolong padanya. Aceh, aku demam. Bisa pulang nggak? Enggak, aku ada kerjaan. Aku hancur berulang kali, merasa putus asa. Tapi komentar-komentar terbang itu muncul lagi dan lagi seperti tali penyelamat, menarikku kembali. Tangan pemeran prianya gemetaran keras karena terlalu bersemangat. Pemeran prianya berbaring di bak mandi, mencium foto pernikahan si wanita dengan gila-gilaan. Mendengar si wanita sakit, pemeran prianya mondar-mandir cemas di kantornya. Dia langsung mengirim asistennya membawa obat. Kalian semua bilang Shen Yance tergila-gila padaku. Dia cuma agak tsundere. Pemeran pria romantis tipikal yang nggak tahu cara pakai mulutnya. Aku percaya lagi dan lagi. Tapi hari ini adalah kali ke-99 dia menyakitiku atas nama cinta. Kali ini aku lelah. Aku nggak mau mencintai Shen Yance lagi. Yance? Yance, kamu datang untuk melihat Yan Yan? Jangan khawatir, operasi ini saya yang melakukan. Operasinya sangat sukses. Saya bukan datang untuk melihatnya. Ran, kamu pasti capek setelah operasi. Saya datang untuk membawakanmu sup penyegar. Sup ayam ini tuh kamu buat khusus untuk saya? Ini hati-hati masih panas. Yance, potongan ayam ini terlalu besar, saya tidak bisa makan. Pemeran utama pria berbohong lagi. Sebenarnya, dia merebus sup ini di rumah selama 3 jam, khusus untuk Yan Yan. Ketika dia mendengar Yan Yan kecelakaan mobil, dia sangat khawatir. Tetapi ketika dia melihatnya, sifat dinginnya yang lama muncul lagi. Suran menyukai pemeran utama pria, tetapi pemeran utama pria tidak pernah melihatnya dengan benar. Dia sekarang bersikap intim dengan dia secara sengaja, hanya untuk membuat Yan Yan cemburu. Sudah 7 tahun, saya seperti orang bodoh bergantung pada komentar-komentar yang tidak jelas ini untuk menjaga hubungan yang sudah rusak ini. Yan Yan, makan sedikit sup ini. Tidak perlu. Karena kamu bilang dia membuatnya khusus untuk kamu, kamu nikmatilah.
Meskipun suami kamu membuat sup ini untuk saya, jangan sungkan. Ini baik untuk kesehatanmu. Makan sedikit. Ini. Makan sedikit. Makan sedikit. Kamu baik-baik? Tanganku. Saya tidak. Sakit? Ran-Ran sudah baik mau menyuapkanmu sup, kamu bahkan tidak berterima kasih. Kamu bahkan dengan sengaja menyiramnya dengan sup, bagaimana kamu bisa begitu jahat? Saya tidak. Ayo kita pergi. Saya jahat. Yan, jangan sedih. Pemeran utama pria marah karena kamu tidak minum sup yang dia buat. Dia marah karena kamu tidak minum. Pemeran utama pria membawa Suran pergi untuk cepat memanggil dokter untuk Yan. Cukup. Bahkan jika apa yang kamu katakan benar, lalu apa? Cinta sejati tidak pernah perlu penjelasan dari pihak ketiga. Halo, pengacara Joe. Tolong buatkan perjanjian perceraian untuk saya segera. Saya ingin bercerai dari Shen Yance. Apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba minta cerai? Tidak. Pria utama sangat mencintai dia. Dia akan jadi gila tanpa dia. Ya, pria utama hanya tidak tahu cara mengungkapkan perasaannya. Dia tidak melakukan kesalahan. Kenapa kalian semua panik? Dia pasti hanya ingin menakuti pria utama. Dia sudah mencintainya selama 7 tahun penuh. Bagaimana bisa dia bercerai? Shen Yance. Kamu juga berpikir aku tidak bisa meninggalkanmu, seperti mereka kan? Tetapi cintaku padamu sudah lama hilang dalam sikap dinginmu yang berulang. Kali ini aku tidak ingin kamu lagi. Lihat. Tidak masalah, Nona Lu. Sekarang, asalkan suami kamu menandatangani perjanjian cerai ini, setelah masa tunggu 30 hari, kamu bisa mendapatkan sertifikat cerai. Oke, terima kasih. Karena kita bercerai, barang-barangnya harus dibuang. Astaga, kenapa dia membuang semua barang pria utama? Dia akan sakit hati dan jadi gila saat tahu. Iya, ini semua barang yang dia beli untuk pria utama. Dia pura-pura tidak suka, tapi sebenarnya sangat menghargainya. Dia, meskipun pria utama wajahnya dingin di foto, dia sebenarnya paling suka foto bersama kamu. Lalu apa jika dia suka? Aku tidak peduli padanya lagi. Luyan, siapa yang mengizinkan kamu membuang barang-barangku? Siapa yang mengizinkanmu membuang barang-barangku? Aku yang beli semua ini, apa salahnya aku membuangnya? Apa katamu? Yance. Kamu tinggalkan jam tanganmu di tempatku kemarin, aku bawa. Kalian berdua sedang bertengkar? Maaf, aku pergi dulu. Kami tidak sedang bertengkar, hanya menyelesaikan hal-hal tidak penting. Ran-Ran,
Sekarang kamu sudah di sini, kamu adalah tamu. Tetaplah di sini. Oke. Yance, aku dengar kamu bisa melukis. Bisakah kamu melukis potretku? Tolong. Baik. Ayo pergi. Pergilah. Yance, mari kita mainkan lagu ini bersama. Oke. Yance, aku belum pernah mencoba kopi yang kamu seduh sendiri. Aku akan menyeduhnya untukmu sekarang. Yance, kamu tahu, tidak? Menonton film dengan orang yang disukai adalah impian setiap perempuan. Asalkan kamu suka. Aku suka. Lihat ini. Kakak, jangan marah. Meski pemeran utama tidak melukis denganmu, bermain piano denganmu, atau menonton film denganmu, hanya kamu yang paling dia cintai. Kak, saat pemeran utama bersama Suran, dia sedang memikirkanmu. Benarkah? Cinta tanpa tindakan sama sekali tidak ada arti atau nilainya. Luyan, Yance memintamu untuk keluar makan bersama kami. Tidak. Kenapa kamu tidak mau pergi? Luyan, Yance sudah memesan tempat. Kalau kamu tidak pergi, dia akan sedih. Kalau aku istrinya, aku tidak akan pernah membuatnya sedih. Kamu sengaja melakukannya. Maksudmu sengaja apa? Aku cuma iseng lihat-lihat. Ini jelas karena kualitas barangnya jelek. Barang kaki 5 murahan kan? Barang kaki 5 murahan apa? Ini barang ibuku. $40, cukup kan? Sekarang uangnya jadi milikmu. Dan kalung ini milikku. Pergi sana. Ran. Yance, barusan aku tidak sengaja merusak kalung Yan, tapi aku sudah menggantinya. Aku tidak menyangka dia masih dendam padaku. Luyan, kamu mau mukul orang cuma karena kalung rusak. Apa kamu tidak punya sopan santun? Kalung rusak? Shen Yance. Dia yang mulai duluan dan merusak kalungku. Dan aku tidak menyentuhnya sama sekali. Dia yang melakukannya sendiri. Udah. Ran tidak bermaksud begitu. Kamu keterlaluan, tidak punya malu. Aku tidak punya malu. Shen Yance. Kamu tahu kalau ini adalah kenang-kenangan ibuku. 7 tahun lalu, kamu berlutut di samping tempat tidur rumah sakitnya. Kamu bilang akan baik padaku seumur hidup. Tapi, apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Aceh, tidak bisakah kamu berhenti berpura-pura dan membelaku sekali saja? Sekali ini saja. Aku... Yance, aku pusing. Apapun alasannya, kau menyakiti seseorang adalah fakta. Aku akan ganti rugi Ran secara pribadi. Kau introspeksi dirimu sendiri.
Aku takut dia benar-benar patah hati kali ini. Tapi dia tidak tahu kalau pemeran pria utama itu senang sekali. Girang melihatnya cemburu. Iya, dia menggendong Suran pergi. Hanya karena takut dia akan menuduh Suran melakukan penganiayaan sengaja. Cintanya padanya begitu besar. Dia akan salah paham lagi kalau pemeran pria utama suka Suran. Kapan cinta manis mereka akhirnya akan datang? Cinta manis tidak akan datang, tidak akan pernah datang di kehidupan ini. Halo, Yan, reuni kelas, kamu datang? setelah bercerai dengan Shen Yance, aku akan ke luar negeri. Aku harus pamit pada teman-teman. Tapi, apakah kalian mengundang Shen Yance? Kami mengundangnya. Tapi kamu paling tahu, dia tidak pernah ikut acara kumpul-kumpul seperti ini. Oke, kalau dia tidak datang, aku akan datang. Maaf semuanya, aku terlambat. Ini, jangan sampai masuk angin. Ayo kita minum. Ran tidak bisa minum, aku akan minum untuknya. Sudah kuduga, dimanapun dia berada, pemeran pria utama akan merangkak ke sana. Suran itu peniru. Dia mengikuti pemeran pria utama kemanapun dia pergi. Sungguh wanita tak tahu malu. Santai saja dengan kebencian di atas sana. Tanpa Suran, bagaimana kita bisa melihat momen-momen puncak cewek kita cemburu dan pemeran pria utama diam-diam merasa senang sekali. Suran akan membuat masalah. Medan perang cemburu yang mendebarkan akan datang. Ayo main game Truth or Dare. Gimana? Oke. Lihat botol di tangan saya. Siapa yang ditunjuk kali ini akan dihukum. Ah, Shen Yance, kamu kan? Dari Oke. Aku pilih Dare. Hey, untuk ronde ini kita lihat HP Yance. Mari kita lihat bagaimana bunga yang sebelumnya tak terjangkau ini jatuh cinta pada Luyan. cek HP-nya. Lihat album foto. Pasti ada banyak foto intim. Kenapa tidak ada satu foto pun Luyan? Pasti ada di riwayat chat. Yance, boleh kita lihat kamu tidak punya sesuatu yang aneh di sana kan? Tidak, silakan. 7 tahun pernikahan dan tidak ada satu hal tentang Luyan. Shen Yance juga tidak mencintai Luyan. Yance, Yan sudah berdedikasi padamu begitu lama. Kamu bahkan tidak merayakan anniversary pernikahan atau ulang tahunnya? Bagiku, setiap hari sama saja. Tidak perlu peringatan atau perayaan. Tidak perlu peringatan atau perayaan. Lupakan. Biarkan ronde ini lewat aja. Ayo terus main. Aku bilang dulu. Yang kalah harus pakai stick coklat ini dan makan bersama teman yang ada. Gimana ide itu? Bagus. Miss Su. Kenapa aku? Yance, aku yang paling tahu kamu. Bantu aku menyelesaikannya, oke? Itu tidak pantas. Shen Yance sudah menikah. Ya, Suran, aku bisa main dengan Mas Jem. Dengan kamu saja. Apa yang tidak pantas? Ini hanya game. Yan begitu berpikiran luas, dia pasti tidak akan marah kan? Sis, cepat bilang sesuatu. Kalau kamu cuma bilang enggak setuju, pemeran utama pria pasti nolak. Dia paling dengerin kamu. Dia tunggu lama cuma buat lihat kamu cemburu. Masa kamu nggak bereaksi sama sekali? Ini malah bikin makin runyam. Pergi. Mereka cium.
cuma kecelakaan. Kamu nggak akan... Aku mau ke kamar kecil dulu. Hei, Yan pasti marah, salahku semua. Aku mau jelasin ke dia. Cuma ciuman doang nggak bisa terima? Kukira kamu tahan banting. Lepasin. Kamu beneran marah? Sayangnya, Yance nggak peduli sama sekali. Kalau nggak, dia bahkan nggak mau repot-repot ngehibur kamu sedikit pun. Masih di sini? Nggak punya malu? Urusanku sama Shen Yance bukan urusanmu. Orang luar kayak kamu nggak berhak ikut campur. Aku bakal balikin setiap kata yang kamu bilang ke aku. Kuharap kamu punya kesadaran diri. Jangan dipakai orang malah sok-sokan mau naik kelas. Maksud kamu apa? Maksudku, bahkan kalau Shen Yance dan aku cerai, dia nggak akan tertarik sama kamu. Lu Yan, dia udah pulang. Ayo pergi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Suran bohong ke pemeran utama pria. Bilang, sis pulang karena cemburu. Pemeran utama pria senang banget sampai ketawa. Ayo pergi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Pemeran utama pria matiin HP-nya buat jaga image tsunderenya. Dia nggak tahu dia terluka separah ini. Gimana nasibnya? HP-nya mati, telepon 120 aja nggak bisa. Gimana ya? Entah aku kehabisan darah dan mati di sini hari ini, atau aku cukup beruntung bisa selamat. Dan bikin garis tegas sama Shen Yance. Lu Yan, kamu, ini apa? Apa ini? Kenapa kamu panik seperti ini? Perjanjian pembelian rumah. Silakan tanda tangani. Pembelian rumah? Beri aku alasan untuk menandatanganinya. Sebenarnya, pemeran utama pria hanya ingin dia memberikan alasan untuk menyelamatkan muka, untuk membujuknya sedikit. Kenapa dia begitu bodoh, tidak memahami petunjuk kecil seperti itu? Tidak, ini perjanjian perceraian. Jika pemeran utama pria menandatanganinya, apa yang bisa kita ikuti? Aku dengar dari pembantu rumah tangga bahwa kamu tidak tidur dengan baik. Pinggiran kota tenang. Pindah ke sana untuk beristirahat beberapa hari. Apakah alasan itu dapat diterima olehmu? Beri aku alamat setelah kamu pindah. Mulai sekarang, urus semuanya sendiri. Jangan datang ke aku lagi. Ini adalah aset bersama Shen Yance dan aku. Tolong bantu aku menangani pembagiannya. Nona, apakah Anda yang menjual mobil? Jual dengan diskon. Lengkapi formalitasnya dalam hari ini. Bantu aku mengirim semua ini ke luar negeri.
oke? Sekarang, segera setelah aku mendapatkan sertifikat perceraian, aku bisa pergi. Apa yang kamu katakan? Kamu mau kemana? Kamu bilang apa? Mau kemana? Nggak ada apa-apa. Kok kamu pulang? Ini kan rumahku. Aku nggak boleh pulang. Oh. Yan, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kayaknya kamu cuek banget sama semuanya. Cuek sama apa? Aku nggak pulang setengah bulan, terus sama Suran terus. Aku ajak dia makan, lihat bintang sama matahari terbit, pasang lampion langit, beliin dia kalung. Kamu nggak peduli sama semua itu? Iya, aku nggak peduli. Nggak peduli? Kenapa kamu nggak peduli? Karena aku juga manusia, aku bisa capek. Nggak ada yang bisa terus-terusan memberi segalanya tanpa dapat balasan apapun. Kalau perasaan di hati ini udah habis, ya semuanya udah nggak penting lagi. Luyan, kamu pikir aku peduli sama kamu? Waduh. Dia ngomong panjang lebar, tapi cowoknya cuma dengar kalimat terakhir. Dan dia salah paham total. Cowoknya bakal ngambek lagi nih. Dia emang keterlaluan sih. Udah tahu dia gampang overthinking, masih aja ngomong hal-hal yang bikin dia salah paham. Nggak bisa dia kasih keringanan dikit. Soalnya kan dia tipe yang sensitif banget. Perhatian. Selama 7 tahun ini, aku belum cukup perhatian sama dia. Aku korbankan semua tentang diriku, berpusat sama dia. Yang aku mau cuma satu momen kejujuran tulus darinya. Bahkan cuma sekali saja. Tapi hasilnya apa? Yang aku dapat malah ujiannya yang makin menjadi pengabaian dan luka darinya. Cewek selalu terbiasa berkorban untuk cinta, nggak menyesali masa mudanya. Tapi aku udah nggak peduli lagi sama Shen Yance. Aku nggak mau buang seluruh hidupku untuk cinta. Mulai sekarang, aku akan mencintai diriku sendiri. Kak C kebanyakan minum, tolong jemput dia. Aku sibuk, biarin dia pulang sendiri. Luyan, kamu istriku. Kamu harus jalankan kewajiban pernikahanmu. Baiklah, aku akan jemput kamu. Suran, kamu lagi ngapain? Kamu kasih dia obat? Kamu tahu nggak kamu sedang memaksanya? Apa? Jangan bikin saya takut. Ini kamar pribadi Shen Yance. Ada kamera pengawas di sini. Apa yang kamu lakukan hari ini cukup untuk membuatmu dipenjara. Aku tidak paham apa yang kamu bicarakan. Yan, aku merasa tidak enak badan. Kasih ke aku. Momen yang mendebarkan akhirnya datang. Teman-teman, ayo. Cepetan bilang setuju, Kak. Aku VIP kamu, mau lihat prosesnya. Halo, ini 120, ambulans. Aku mau air. Ini dingin. Sang kakak menolak memberikan antidot kepada pemeran utama pria dengan tubuhnya. Dan pemeran utama pria ngamuk hanya karena dia kesal. Setelah sekian tahun, pemeran utama pria akhirnya aktif sekali. Tapi dia tetap menolaknya. Bikin bete banget. Pantas dia marah. Kamu tidak mau air dingin? Aku mau. Kalau begitu, jangan minum.
tentang malam tadi, bagaimana kamu mau menanganinya? Apa? Aksi Suran ilegal. Kamu bisa melaporkannya. Lapor? Tidak. Dia hanya melihat aku kesulitan berniat baik mau membantu aku. Kalau aku balik merusak reputasinya, itu namanya membalas budi dengan kebencian. Membalas budi dengan kebencian? Shen Yance, kamu sudah tidak waras. Dia merencanakan semua ini. Dia berniat membuat kamu. Dia hanya terlalu menyukai aku, makanya dia melakukan hal impulsif dan tidak masuk akal ini. Kenapa menyalahkan orang yang memikirkan aku? Luyan, tidak semua orang seperti kamu yang tidak punya hati. Melihat aku diracuni, tapi menolak memberikan antidot. Yance. Yance, maafkan aku. Aku tidak seharusnya melakukan itu kemarin. Suran, tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkan kamu. Jangan menangis. Sebenarnya, pemeran utama pria sudah tahu Suran mencampur minumannya. Dia minum dengan sukarela, bahkan sengaja menyuruh saudaranya memanggilnya. Semua hanya untuk melihat dia cemburu dan hilang akal. Dia berusaha mengambil kesempatan untuk berbaikan dengan dia, tapi sayangnya, dia seperti kayu yang padat dan tidak bisa memahami. Kasihan, dia akan mulai merasa cemas dan tidak aman lagi. Jadi, itu adalah tes yang dirancang dengan hati-hati lagi. Sungguh senang, aku sudah memilih untuk meninggalkan. Yan. Halo, tolong bantu saya membatalkan kartu bank ini. Halo, Halo, saya ingin mengalihkan data pendaftaran rumah saya. baik. Nona Lu, nomor telepon Anda sudah digunakan selama 10 tahun. Anda yakin ingin membatalkannya? Tentu. Baik, akan saya proses untuk Anda segera. Kamu kemana? Saya jalan-jalan keluar. Luyan, kamu lupa hari apa hari ini? Oh, maksud kamu hari anniversary pernikahan kita? Karena kamu tidak pernah peduli, tidak perlu repot-repot merayakan di masa depan. Kamu? Baiklah, Luyan, kamu memang hebat. Kenapa dia mengatakan hal yang salah lagi? Pemeran utama pria sudah menunggu sepanjang hari, berharap dia akan menyiapkan sesuatu untuknya, hanya untuk dikecewakan tanpa apa-apa. Iya, dia pasti akan menghilangkan kesedihan dengan alkohol lagi, merasa menderita. Momo, boleh saya pinjam jet pribadi kamu? Setelah perceraian, saya perlu meninggalkan negara dengan diam-diam, tanpa ada yang tahu. Pasti tidak boleh ada yang tahu, terutama Shen Yance. Baik, akan saya bantu kamu mengaturnya segera. Yan, sudah 7 tahun. Kamu akhirnya meninggalkan sundere mati itu dan hidup sendiri. Setelah saya mendapatkan sertifikat perceraian, saya akan benar-benar menghilang dari dunia Shen Yance. Baik, aku akan membantu kamu mengaturnya. Luyan, kenapa kamu tidak nempel ke Yance hari ini? Mungkin wajah hangatnya lagi-lagi menempel ke pantat dinginnya, mempermalukan diri sendiri. Apa artinya kamu sudah menikah? Shen Yance tidak peduli kamu sama sekali. Luyan, kamu memang simp. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Benar-benar tidak tahu malu. Geser. Apa? Malu dan marah? Siapa yang menyuruhmu jadi murahan? Yance menikahimu hanya asal-asalan. Dia pasti akan meninggalkanmu. Sudah lama jadi pengagum. Kamu benar-benar merasa hebat? Cih, Tidak tahu malu. Shen Yance tidak menganggapnya serius sama sekali. Bahkan tidak layak menyemir sepatu Ranjie. Ya, bisa kamu sedikit tahu malu? Kamu begitu murahan? Pasti seperti ibu murahanmu yang sudah mati.
Jangan menghina ibu saya. Luyan, kamu berani memukul saya? Teman-teman, beri dia pelajaran. Serang dia. Lepaskan saya, lepaskan saya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Berhenti. Yance, saya bertemu Yan baru saja. Dan menyapanya dengan hangat. Tak disangka, dia menyebut saya perusak rumah tangga dan bahkan memukul saya. Teman-teman tidak bisa menerima, jadi mereka campur tangan. Benar. Luyan memukul duluan. Iya, ya. Yance, semua kesalahan saya membuat Yan salah paham tentang hubungan kita. Di masa depan, kita harus bertemu lebih sedikit. Baik, karena dia memukul duluan, maka kamu balas memukulnya. Pemeran utama hanya marah karena dia melihatnya dilecehkan. Dan dia bahkan tidak meminta bantuannya. Kakak, mohon dia cepat, katakan sesuatu. Jika kamu hanya mohon dia pasti akan melunakkan hatinya. Mohon dia cepat, hanya mohon dia. Sudah cukup? Dengan pukulan ini dibalas, bisa saya pergi sekarang? Luyan? Pemeran utama menyesal, jangan pergi. Berbalik dan lihat dia cepat, dia sedang hancur. Dia sakit sangat untuk kamu. Tenangkan dia. Ya ampun, dia benar-benar datang untuk bercerai. Bukannya dia cinta sama pemeran utamanya, kenapa malah menyerah? Aduh, CP yang kusukai malah menuju tragedi. Jangan dong. Pemeran utamanya masih belum tahu kalau dia niat banget mau cerai. Kalau dia tahu, bisa-bisa dia langsung kalap. Luyan, siapa yang izinkan kamu masuk ke ruang rahasiaku? Kamu lihat barang-barang di ruang rahasia itu? Kamu salah paham. Aku cuma ke ruang belajar ambil sesuatu. Bukannya kamu pindah hari ini, kok barangnya sedikit sekali? Barang-barang lainnya sudah aku pindahkan lebih dulu. Kalau begitu aku... Yance, hari ini ada kumpul-kumpul teman lama. Ayo kita pergi bersama.
Pergilah kalau mau. Aku tidak butuh kamu di sini. Kamu Ayo kita pergi. Shen Yance. Selamat tinggal. Shen Yance, komentar bulat mengatakan kamu sangat mencintai aku. Jadi aku dengan setia tinggal di sisi kamu selama 7 tahun. Tetapi kamu tidak pernah memperlakukan aku baik, bahkan sedikit pun. Yance, kamu tidak... Jangan pergi. Ran-Ran cukup baik memberimu sup, dan kamu bahkan tidak berterima kasih. Kamu bahkan dengan sengaja menyiramnya dengan sup. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Luyan, kamu mencoba memukul seseorang karena kalung yang rusak. Apakah kamu punya sopan santun? Tidak peduli alasannya, kamu melukai seseorang adalah fakta. Aku akan secara pribadi mengganti Ran-Ran. Kamu refleksi diri sendiri. Untukku setiap hari sama. Tak perlu peringatan atau perayaan. Mereka berciuman, mereka berciuman. Lihat, sangat cantik. Teman, apa kamu baik-baik? Aku... Cinta sejati tidak pernah perlu penjelasan pihak ketiga. Cinta jelas bukan hanya tentang pengabaian dan sakit. Shen Yance, aku akhirnya tidak mencintai kamu lagi. 7 tahun perasaan terputus. Mulai sekarang, kita seperti orang asing, tidak akan bertemu lagi. Tidak. Mood Yan tidak baik. Hentikan mobil. Yan. Apa yang terjadi, Yance? Aku tidak tahu kenapa, tapi hatiku merasa sangat tidak nyaman. Seperti aku telah kehilangan hal paling penting dalam hidupku. Apakah Yan dia... Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu baru saja bertengkar dengan Yan, kamu merasa tidak senang. Yan sangat mencintaimu. Setelah kita menghadiri acara itu, dia pasti akan menungguimu di rumah dengan patuh. Kamu benar, dia terlalu tidak patuh lately. Sifat buruknya memang perlu didisiplinkan. Ayo kita pergi. Ketika perasaan di hati ini habis, maka tidak ada lagi yang penting. Oh, maksudmu anniversary pernikahan kita? Karena kamu tidak pernah peduli, tidak perlu repot-repot merayakan di masa depan. Cukup, dengan slab ini dibayar kembali. Bisa aku pergi sekarang? Yance, berhenti minum, kamu sudah terlalu banyak. Aku tidak mabuk, menjauh.
Oke. Kamu tidak mabuk. Aku akan membantu kamu kembali. Mari kita lanjutkan. Yance, aku suka kamu. Jangan sentuh aku. Yance, setelah malam ini kamu akan menjadi pria saya. Yan. Yance, Suran, apa yang kamu lakukan di sini? Suran, kamu di sini ngapain? Yance, tadi malam kamu minum terlalu banyak dan terus memelukku. Dan kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Diam. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak mungkin melakukan hal yang mengkhianati Luyan. Aku tidak mabuk, pergi sana. Jangan sentuh aku. Suran, kamu sengaja mengatur semua ini agar aku salah pikir sudah tidur denganmu. Tapi perasaanku hanya untuk Yan, aku tidak mungkin menyentuhmu. Apa katamu? Aku bilang, aku tahu apa yang kamu inginkan, tapi aku tidak akan pernah menceraikan Yan, dan aku tidak akan pernah bersamamu. Aku cinta Yan. Aku hanya mencintai Yan. Kamu cinta Luyan? Itu tidak mungkin. Lalu aku bagaimana? Aku ini apa? Kamu cuma alat yang kugunakan untuk membuat Yan cemburu. Luyan, aku mau air. Pak Shen, ibu sudah pergi. Pergi? Dia pergi kemana? Dia pindah ke rumah baru kan? Rumah baru apa? Dulu dia membeli villa baru di pinggir kota untukku beristirahat. Kemarin adalah hari pindah ke rumah baru. Kamu tidak tahu soal ini. Pak Shen, ibu tidak membeli properti baru apapun. Dia juga mengosongkan semua barang miliknya. Katanya dia ingin membuat garis pemisah yang jelas dengan Anda untuk bercerai. Apa katamu? Dia ingin menceraikanku? Tidak. Ini tidak mungkin. Baju Yan di mana? Perhiasannya juga hilang. Bahkan gelas minum dan sikat giginya hilang. Mungkinkah Yan benar-benar akan meninggalkanku? Tidak mungkin. Dia sangat mencintaiku, dia tidak akan pernah meninggalkanku sekalipun mati. Pasti dia cuma lagi ngambek kabur dari rumah beberapa hari. Aku cuma perlu menunggunya pulang sendiri dan minta maaf padaku. Ada apa? Udah 3 hari. Yan belum pulang, pesan pun tidak. 5 hari. Kok si pahlawan masih bisa diam saja? Dia benar-benar pergi. Aku panik. Kalau dia tidak mencarinya sekarang, dia akan hilang tanpa jejak. Apa ini? Pak Shen, ibu mengirimkan sesuatu kembali. Lihat, kan ku bilang dia tidak mungkin hilang. Biar ku lihat. Apa? Ini ternyata perjanjian cerai. Apa? Ini ternyata perjanjian cerai. Kapan aku menandatanganinya?
Apa ini segitu paniknya? Perjanjian pembelian rumah. Kamu tolong tanda tangani. Aku benar-benar diceraikan olehnya. Pak Shen, Anda baik-baik saja? Cari dia. Segera gunakan semua koneksi untuk menemukan lokasi Luyan saat ini. Ya. Tuan Shen, Nyonya meninggalkan negara dengan jet pribadi. Informasi industrinya sepenuhnya rahasia, kami tidak bisa melacaknya. Apa? Tidak berguna. Tapi kami punya beberapa video pengawasan tentang Nyonya dan Nona Suran. Hei, Luyan, kenapa kamu tidak nempel ke Yance hari ini? Luyan, jadi tukang cari perhatian. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu sangat murahan, pasti seperti ibumu yang murahan dan sudah mati. Jangan hina ibuku. Luyan, berani-beraninya kamu memukulku? Teman-teman, beri dia pelajaran, serang dia. Suran, berani-beraninya kamu memperlakukan Yan-Yanku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Teman-teman, Luyan akhirnya diusir. Si tukang cari muka itu pantas diusir. Dulu, Ranjie menamparnya, dia bahkan tidak berani melawan. Baik, karena dia yang memulai, sekarang kamu balas saja. Sudah 7 tahun, dia setia pada Shen Yance. Benar-benar gigih ya. Gigih? Hah, itu namanya tidak tahu malu. Yance sudah tidak tahan dengannya. Aku cuman pakai sedikit akal, dan dia jadi anjing liar. Iya, Ranjie, dulu kamu sengaja merusak barang kenangan Ibu Luyan. Lalu menuduhnya mendorongmu. Shen Yance tidak hanya percaya padamu, tapi juga menyalakan lampion langit dan membelikanmu kalung senilai 300 juta. Itu membuktikan di hati Shen Yance, kamulah yang paling penting. Bersulang untuk Ranjie. Bersulang. Apa? Jadi ini kenyataannya? Tapi aku... Cukup. Ran-Ran tidak bermaksud begitu. Tapi kamu kejam sekali. Apa kamu tidak punya rasa malu? Apapun alasannya, kamu menyakiti orang adalah fakta. Aku akan ganti rugi Ran-Ran sendiri. Kamu introspeksi dirimu. Aku yang salah. Ini salahku. Biar saya tanya kalian semua. Menurut kalian, istri saya Luyan, dia orang seperti apa? Dia cukup setia. Benar-benar setia, Luyan. Dulu dia berani menghadapi angin dan hujan untuk membawakanmu sarapan. Suatu kali ketika kamu demam, dia merawatmu selama 3 hari 3 malam tanpa tidur, sampai dia sendiri pingsan. Saya tanya bagaimana pandangan kalian tentang hubungan saya dengan Luyan. Bukankah sudah jelas, dia hanya orang yang lengket, yang tidak pantas untukmu sama sekali. Iya. Hanya orang yang tergila-gila. Wajar saja kalau kamu memandang rendah dia, merasa dia menjijikkan. Siapa bilang saya memandang rendah dia? Saya cinta Luyan.
Dia lebih penting daripada hidup saya. Apa? Kamu cinta Luyan? Berhenti bercanda. Yance, kalau kamu cinta Luyan, kenapa kamu tidak pernah membawanya ke kumpul-kumpul? Ya, Pada ulang tahunnya, kamu selalu pergi urusan bisnis. Sudah menikah 7 tahun, kamu tidak pernah memberikannya satu bunga pun. Dia tidak pernah mengatakan kata-kata baik padanya. Waktu main Truth or Dare sebelumnya, kami cek HP kamu. Tidak ada apa-apa tentang dia. Untuk giliran ini, kita lihat isi HP Yance. Mari kita lihat bagaimana bunga yang dulunya tak terjangkau ini jatuh cinta pada Luyan. Kenapa tidak ada satu foto pun tentang Luyan? Dan juga, waktu itu kamu mencium Suran tepat di depan dia. Datang. Aku sampah. Jadi, aku sudah begitu jahat padanya. Pak Shen. Tadi pagi saat membersihkan, pembantu Zhang menemukan buku harian yang Nyonya tinggalkan di bawah tempat tidur. Biar saya lihat. Hari ini adalah hari ke-1000 kita bersama. Dia lupa lagi, seperti yang diduga. Tak apa. Komentar-komentar bilang dia sebenarnya ingat, hanya ingin saya mendatangi dia duluan. Yance. Hari ini, demam tinggi 39 derajat. Saya telepon Yance. Katanya dia sibuk kerja dan tidak bisa pulang. Tapi komentar-komentar bilang dia diam-diam menjaga di luar ruang rumah sakit sepanjang malam. Suran menyuruhku jatuh dari tangga. Aku memanggilnya minta tolong. Tapi ponselnya mati. Komentar-komentar di media sosial bilang dia senang, aku akhirnya cemburu. Tapi aku nggak cemburu. Aku cuma menyerah sama dia sepenuhnya. Kalaupun aku kehabisan darah dan mati di sini hari ini, atau aku cukup beruntung bisa selamat dan memutuskan hubungan dengan Shen Yance. Mungkin dia memang pernah mencintaiku. Tapi cinta sejati nggak perlu pihak ketiga buat jelasin. Selamat tinggal untuk selamanya, Shen Yance. Shen Yance, aku akhirnya nggak cinta lagi sama kamu. 7 tahun perasaan terputus. Mulai sekarang, kita kayak orang asing, nggak bakal ketemu lagi. Yan. Maaf. Yance, kamu di sini. Cepat masuk. Ada apa? Jelaskan. Ini? Dari mana kamu dapat foto-foto ini? Bukan seperti yang kamu pikir. Bukan yang kupikir. Lalu apa? Kamu yang merusak kalung Ibu Luyan. Dia yang mendorongku duluan. Lalu ini? Kamu mempermalukan Luyan di kafe. Ini? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya?
Semua orang tahu Luyan mengejarmu tanpa henti selama 7 tahun. Di lingkaran kita, semua orang menganggapnya lelucon. Dan lagi, bukankah kamu membiarkan semua yang kulakukan? Aku membiarkannya. Bukankah begitu? Setiap kali aku mendekatimu, kamu tak pernah menolak. Setiap kali aku berselisih dengan Luyan, kamu selalu membelaku. Terakhir kali kamu mabuk, aku mencoba tidur denganmu. Kamu tidak hanya tidak menolak, tapi juga membantu memarahi Luyan. Bukankah begitu? Cukup. Berhenti bicara. Suran, aku tak akan membiarkanmu. Apa katamu? Pak Dekan, Anda ingin bertemu saya? Suran, setelah dibahas oleh komite rumah sakit diputuskan untuk menangguhkan semua tugas Anda. Ditangguhkan? Atas dasar apa? 3 pasien bersama-sama menuduh Anda meresepkan obat tidak sesuai prosedur, menerima amplop merah secara pribadi, dan menunda perawatan. Lihat sendiri. Ini tidak mungkin. Ini fitnah. Saya ingin banding. Banding, foto-foto ini adalah bukti yang kuat. Tidak mungkin. Dari mana Anda mendapatkan foto-foto ini? Pasti Shen Yanche. Dia sengaja balas dendam pada saya ya. Saya akan tanyakan sendiri padanya. Shen Yanche, kamu yang melaporkan saya, ya? Iya, saya. Kamu gila. Demi si Jalang Luyan itu, kamu mau menghancurkan karier saya? Enggak. Aku nggak cuma mau menghancurkan karirmu. Shen Yanche, kenapa kamu pegang aku? Lepaskan. Lepasin. Lepasin. Aku bisa minta maaf. Aku bisa pergi dari kota ini. Yanche. Yanche kamu kan? Aku tahu aku salah. Aku seharusnya nggak ngebully Luyan. Untuk setiap rasa sakit yang kamu timpakan pada Yanyan, aku akan membuatmu membalasnya 100 bahkan 1000 kali lipat. Benar. Aku mengaku, aku yang melakukannya. Aku iri karena dia menikah denganmu. Jadi aku menghinanya, aku mengganggunya, aku berharap dia mati. Kamu harus mati. Aku harus mati? Tetapi bukankah kamu juga harus mati? Setiap kali aku mengganggu Luyan, kamu selalu mendukungku. Shen Yanche, kamu yang menjauhkan dia. Benar, kamu benar. Kita semua harus membayar harga. Ayo, buat dia sadar. Shen Yanche, kamu mau apa? Wajahku, lepaskan aku. Tidak. Tidak. Lepaskan aku. Tidak. Yanche. Tidak. Disinilah kamu mendorong Yanyan sampai jatuh. Sakit? Shen Yanche, kamu gila.
Besok lanjut. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Suran, jangan salahkan kami. Ini perintah Pak Shen. Pak Shen bilang, karena kamu suka menampar orang, biar kami layani kamu dengan baik. Jangan banyak bicara dengan dia. Kalau dia tidak berbohong kepada kami bahwa Pak Shen tidak mencintai Luyan, perusahaan kami tidak akan dipaksa bangkrut oleh Shen Group. Benar, bohong. Kamu menghancurkan kami. Aku akan pukul kamu sampai mati. Pembohong. Suran, kamu suka tidur dengan pria kan? Malam ini aku akan membuatmu puas. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak. Lepas. Yan, sudah kubuat orang yang menyakitimu membayar harganya. Tapi kamu sebenarnya ada di mana? Kamu benar-benar tidak mau kembali. Pemeran utama prianya sudah menyesal. Setelah menghukum Suran, si pahlawan itu minum-minum terus setiap hari. Perusahaannya pun sudah tidak dipedulikan lagi. Kamu terlalu kejam. Dia hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan CEO yang otoriter, gagal mengungkapkan perasaannya. Terus bagaimana kalau dia menyesal? Bagiku, dia sudah jadi orang asing yang tak akan kulihat lagi seumur hidup. Maaf mbak, namaku Jang Beilin. Orang yang kebetulan lewat dan kehujanan ini. Bolehkah aku masuk untuk berteduh dari hujan? Kamu baik-baik saja? Dingin di luar, masuk dulu saja untuk berteduh. Baik. Hujan di luar begitu deras, kenapa kamu tidak mencari hotel untuk menginap? Saat saya turun dari pesawat, ponsel, dompet, dan ID saya semua dicuri. Lalu saya terjebak dalam hujan lebat ini. Pokoknya terima kasih banyak. Apakah kamu tidak melapor ke polisi? Sudah. Mereka membuat catatan singkat. Tapi kamu tahu, dengan efisiensi mereka, kemungkinan mereka menyelesaikan kasus kecil seperti ini sangat kecil. Lalu apa rencana kamu setelah ini? Mbak, bagaimana kalau saya tinggal dan bekerja untukmu? Saya bisa memasak, mengatur furnitur, memotong rumput. Saya bisa melakukan apa saja. Begitu teman saya mengirimkan uangnya, saya akan langsung pergi. Ini... Mbak, saya bisa tidur di gudang, tidur di tenda. Saya janji tidak akan mengganggu kamu, oke? Kak, izinin aku tinggal beberapa hari aja, please. Ini pemeran pendukung prianya. Dia cukup ceria ya. Jangan-jangan Kak mau mulai yang kedua. Enggak. Kak, itu milik pemeran utama pria.
masih nggak boleh. Kalau gitu, aku pergi sendiri setelah hujan reda. Ada kamar di lantai atas, tapi kamu harus bersihin sendiri. Aku mau bersihin. Kak, kamu benar-benar Dewi yang dikirim surga buat nyelamatin aku. Aku sumpah, aku bakal bikin Kak jadi pemilik kos paling bahagia sedunia. Sekarang mau nggak Kak cobain skill pijat aku? Udah. Kayaknya kita makan dulu aja deh. Oke, aku nurut apa kata Kak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ibu, lihat angin-angin yang saya buat. Cantik kan? Cantik. Ibu, ini mie kuah asli kampung halaman yang saya buat. Wangi sekali. Coba cepat. Enak. Kalau begitu makan sedikit lagi. Oke. Ibu, ada testing keju kambing di pasar hari ini. Dan madu lavender. Mau kita lihat bersama? Tidak mau. Kak, kamu sudah lama di luar negeri tapi selalu di rumah saja, tidak pernah keluar. Apa kamu patah hati? Patah hati? Sepertinya begitu. Kalau gitu, kamu harus lebih sering keluar, biarkan suasana hatimu berjemur di bawah sinar matahari. Lihat orang dan hal-hal yang berbeda. Atau, bagaimana kalau kamu jatuh cinta padaku? Apa katamu? Ya ampun, pendekatan si pemeran pendukung pria ini terlalu langsung. Sebenarnya, menurutku pemeran pendukung prianya juga tidak buruk. Dia bisa mengatur acara formal, bisa masak, tinggi, dan tampan. Dan bisa memperhatikan suasana hati Kak. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kak harus mencintai pemeran utama pria, hanya boleh mencintai pemeran utama pria. Oke. Maksudku, aku setuju untuk pergi bersamamu. Bagus. Ayo kita pergi sekarang. Kak, naik ke perahu, ayo kita pergi main bersama. Ini aku agak takut. Jangan takut, aku akan melindungimu. Bagus. Hati-hati. Santai saja, aku pegangin kamu. Dan ini yang mengatur arahnya, bisa mulai bergerak. Lalu lihat tombol merah ini.
Wah, Ayo buang semua kekhawatiran kita. Ayo buang semua kekhawatiran kita. Kak, coba kue madu ini. Ini dibuat oleh peternakan lebah dengan madu mereka sendiri. Enak. manis sekali. Kak, ada madu di sudut mulutmu. Di mana? Masih ada? Ya, biar aku bantu. Sudah malam, ayo kita pulang dulu. Kak, maaf aku bohong sama kamu. Sebenarnya, aku sudah lama sekali mengenalmu. Apa? 3 tahun lalu, di Simposium Seni Universitas Jing, aku melihat lukisanmu. Waktu itu, aku memandangi lukisan malam hujan itu selama 3 jam penuh. Gadis yang sangat istimewa. Meskipun orang dalam lukisan itu berada di tengah hujan, tapi justru membuatmu merasa dia adalah hujan itu sendiri. Jadi waktu itu aku berpikir, kalau aku bisa bertemu dengannya langsung, aku harus membawanya melewati hujan itu, memberinya masa depan yang cerah. Jadi, kamu sengaja berteduh di bawah jendelaku? Aku memang berbohong padamu, tapi waktu itu dompetku benar-benar hilang. Waktu itu, Sekretaris Wang, aku baru turun pesawat, dompetku dicopet. KTP, kartu bank, paspor, semuanya ada di dalamnya, cepat kirimkan aku uang. Aku suka kamu. Beri aku kesempatan dong. Jiang Beilin, lepaskan aku dulu. Kamu masih muda, jangan bicara hal impulsif seperti itu. Aku hanya 3 tahun lebih muda dari kamu. Dan ini bukan impulsif, kata-kata ini sudah ada di hati, dipikirkan ribuan kali. Hanya hari ini aku berani mengatakannya kepada Kak. Tetapi aku... Kak, dengarkan aku sampai habis dulu. Aku adalah penerus Jiang Group, anak tunggal dengan hak memilih pernikahan sendiri. Dan orang tua aku sangat terbuka dan mudah bergaul. Aku bersumpah, asalkan Kak mau bersama aku akan menghormati Kak. Semua keputusan akan memperhatikan Kak. Perubahan mood akan menjaga kehidupan Kak dengan baik, tidak pernah membiarkan Kak mendapat sedikit pun kesulitan. Tetapi kita baru kenal, kamu belum cukup mengenal aku. Mengungkapkan perasaan begitu cepat kepada aku, kamu akan menyesal nanti. Tidak, asalkan kamu bersama orang yang tepat, kamu tidak akan pernah menyesal. Hatiku mengatakan, Kak adalah orang yang tepat itu. Untuk belum mengenal cukup, aku rela menghabiskan seluruh hidup untuk mengenal Kak. Cukup? Sudah pasti cukup, tetapi aku... Aku tahu apa yang Kak khawatirkan. Itu tidak lebih dari hujan deras itu meninggalkan bekas terlalu besar pada kamu. Tetapi kamu harus percaya, setelah hujan datang pelangi, biarkan aku menjadi pelangi kamu. Oke? Tak ada orang yang pernah menghargai aku seperti dia. Mungkin aku bisa... Luyan, kamu sedang apa? Yan, akhirnya aku menemukanmu. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Dia membuatmu takut? Aku baik-baik saja. Kamu siapa? Hubunganmu dengan Luyan apa? Aku... Dia pacar aku. Shen Yanchen, kamu di sini ngapain? Kamu mengganggu kencan aku dengan pacar aku. Apa, pacar? Luyan, kamu baru saja keluar negeri lebih dari sebulan lalu dan sudah punya pacar. Kamu anggap aku apa? Orang tak penting tentu saja. Bagaimana aku bisa jadi orang tak penting? Luyan, kita suami dan istri. Suami dan istri apa? Shen Yanchen, kamu dan aku sudah lama bukan suami dan istri. Kamu tanda surat perceraian. Itu karena kamu tipu aku untuk tanda, kamu bilang itu kontrak beli rumah. Lalu apa?
Kamu juga tidak tipu aku. Kamu tipu aku selama 7 tahun penuh. Kebohongan dan rencana kamu semua tersembunyi di ruang rahasia kamu. Yan, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Pulang dengan aku ya. Tidak. Kamu tidak tahu kamu salah. Kamu hanya tahu kamu terlalu jauh. Saya tidak melihat lagi. Jadi kamu panik, kamu menyesal. Yan, saya... Shen Yanchen, penyesalan yang terlambat tidak berarti apa-apa. Saudari, mari kita kembali ya. Jauh dari istri saya. Jangan bertindak gila di sini. Kamu dan saya tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Kamu baik-baik? Saudari, sakit. Tetapi selama saudari peduli pada saya, tidak peduli sakitnya, tidak apa-apa. Luyan, dia berpura-pura. Dia benar-benar baik-baik. Bagaimana dia bisa berpura-pura? Sudut mulutnya berdarah. Dia hanya menggigitnya sendiri. Shen Yanchen, saya tidak peduli apa alasannya. Kamu menyakiti seseorang, itu fakta. Tinggalkan sekarang, atau saya akan memanggil polisi. Jadi ini rasanya dituduh salah. Sangat tidak nyaman. Yan, saya minta maaf kepada kamu. Saya tidak melakukan baik hal-hal itu. Saya bisa berubah. Saya mohon kamu, jangan meninggalkan saya ya. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Siapa sangka Shen Yanchen yang tinggi hati juga akan mengalami hari di mana dia bersujud dan minta maaf. Sayang sekali, sudah terlambat. Shen Yanchen, kamu dan aku sudah lama tidak punya rumah. Dari saat aku mendapatkan surat cerai, aku tidak akan pernah mundur. Kamu lanjutkan saja. Yan. Kakak, kamu mau pindah? Aku tahu mantan suamiku. Karena dia sudah menemukan tempat ini, dia pasti tidak akan mudah menyerah. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan aku? Dokumen dan identitas kamu seharusnya sudah siap sekarang. Kamu tidak perlu tinggal di sini lagi, kan? Aku tidak bicara soal itu. Kakak, kamu baru saja setuju untuk membiarkan aku menjadi pacar kamu. Dan sekarang, kamu mau meninggalkan aku? Bukankah itu terlalu kejam untuk aku? Kapan aku setuju untuk membiarkan kamu menjadi pacar aku? Dia pacar aku. Itu bukan... Jiang Belin, kamu tahu itu hanya langkah darurat. Tidak ada langkah darurat dalam buku aku. Karena kamu mengatakannya, aku secara natural menganggapnya serius. Pemeran pembantu pria ini sangat ahli. Dia tidak menahan diri sama sekali. Berjuang keras untuknya. Pantas saja dia punya pacar. Tidak, kamu harus tetap setia. Kamu tidak boleh punya pria lain dalam hidup kamu, kecuali pemeran utama pria. Setia. Maaf kakak, aku hanya tidak ingin berpisah dari kamu. Menyukai kamu adalah urusan aku sendiri. Jangan merasa terlalu tertekan. Tidak, Jiang Beilin. Kenapa kamu tidak membawa aku pergi? Kakak, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Yan, apa katamu? Ulangi. Aku bilang bawa aku pergi. Bukankah kamu selalu khawatir aku terkungkung di rumah sendirian? Itu tidak baik. Kalau begitu, ajak aku jalan-jalan. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut, oke? Yan, kamu benar-benar setuju denganku? Kita bisa menghabiskan waktu bersama dulu. Kalau ternyata tidak cocok, Pasti akan cocok. Aku pasti akan berusaha keras menjadi orang yang paling cocok di sampingmu, Yan. oh,
Yan, kamu duduk di sini dan istirahat dulu. Aku akan beli tiketnya. Oke, baik. Ngomong-ngomong, kamu mau makan apa? Aku belikan sekalian. Kalau begitu, belikan juga sekantong plum kering. Oke. Tunggu aku, Yan. Jiang Beilin, kamu... Tunggu aku kembali. Yan, kamu mau kemana? Shen Yanchen, kamu... Shen Yanchen, kamu... Pemeran utama pria. Cepat hentikan dia. Kalau tidak, kakak benar-benar akan kabur dengan pemeran pendukung pria. Pemeran pendukung pria baru saja mencium pemeran utama wanita. Aku menangis. Mereka jelas saling mencintai selama 7 tahun. Kenapa jadi begini? Yan, komentar berjalan yang kamu sebutkan, aku juga bisa melihatnya sekarang. Apa? Kamu juga bisa melihat komentar berjalan? Yan, aku salah selama 7 tahun ini. Aku seharusnya tidak menggunakan cara ekstrem untuk membuktikan cinta, dan aku seharusnya tidak membuatmu sedih dan kecewa. Tapi aku selalu mencintaimu. Kalau bukan karena kamu, hidupku tidak ada artinya. Pemeran utama pria benar-benar kasihan. Tanpa kakak dia akan jadi gila. Tahu kakak pergi diam-diam, dia datang mencarinya dengan putus asa. Putus asa datang ke bandara. Dia hampir tertabrak mobil di jalan. Orang yang saling mencintai seharusnya tidak dipisahkan. Kakak, tolong beri pemeran utama pria kesempatan lagi. Mereka benar. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku sekarang. Aku hanya memintamu untuk memberiku satu kesempatan terakhir, oke? Kesempatan? Aku sudah memberimu kesempatan, sejak komentar berjalan muncul, aku memberimu kesempatan penuh 7 tahun. Kamu sendiri tidak tahu cara menghargainya. Kamu meninggalkanku sendirian, di jalan tol. Luyan, keluar dari mobilku. Aceh, ini jalan tol. Aku sendirian berjalan di jalan tol dalam hujan deras itu, kesepian, tertabrak dan patah 3 tulang rusuk. Sejak saat itu, aku bersumpah tak akan menginginkanmu lagi, Shen Yanchen. Yan, maafkan aku. Aku tak tahu kau akan kecelakaan saat kutinggalkan sendirian di jalan tol. Kalau saja aku tahu. Kau tahu, pejalan kaki yang berlama-lama tak hanya membahayakan nyawanya sendiri, tapi juga sangat membahayakan keselamatan lalu lintas umum, itu bahkan ilegal. Tapi kau tetap melakukannya. Kenapa kau lakukan itu? Karena kau ingin melihatku tak berdaya, ketakutan, panik, bahkan gemetar dan berlutut memohon bantuanmu. Untuk memuaskan rasa senangmu yang menyimpang. Maaf Yan, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tapi aku memang meminta bantuanmu. Waktu itu aku demam tinggi 39 derajat, aku meneleponmu, kau sedang apa saat itu? Waktu itu aku kembali. Aku menemanimu di samping tempat tidurmu sepanjang malam, kau tahu itu. Komentar Kilat bilang begitu, di buku harian juga tertulis. Aku tahu. Komentar Kilat juga bilang, saat aku demam sampai mengigau, saat aku hampir mati karena demam, kau memang kembali dan membawaku ke rumah sakit. Tapi Shen Yanchen, rasa sakit yang kualami ini, luka yang kuderita ini, apa gunanya kelembutanmu setelah semuanya terjadi? Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, yang paling kukagumi dari diriku adalah aku bisa bertahan dalam permainan di mana kau terus menusukku. Yan, jangan lanjutkan, aku benar-benar tak tahan. Ini terlalu berat bagimu?
Lalu, saat kau menyakitiku lagi dan lagi demi Suran, kau tahu betapa sakitnya hatiku. Aku menyakitimu karena Suran? Di rumah sakit, kau menggoda dia tepat di hadapanku. Kau makan ayam yang dia tinggalkan. Yance, potongan ayam ini terlalu besar. Aku tak bisa menghabiskannya. Dan bahkan saat dia menyiramkan sup ayam mendidih ke lukaku, kau pegang tangannya yang bahkan tak memerah dan pergi. Makanlah. Luyan, Ranran baik hati memberimu sup ayam dan kau tak berterima kasih. Malah sengaja menyiramkan sup padanya, bagaimana bisa kau begitu jahat? Bukan itu. Yan. Sup ayam itu untukmu. Aku hanya buru-buru mencari dokter, jadi aku... Komentar-komentar di layar yang memberitahuku. Tapi kemudian, dia sengaja memecahkan kalung kenangan terakhir peninggalan ibuku, dan kau tetap memilih untuk menyalahkanku, kan? Dia dengan sengaja merusak kalung kenangan terakhir yang ibu tinggalkan untukku, dan kamu tetap memilih untuk menyalahkan aku, kan? Luyan, kamu mau memukul orang hanya karena kalung rusak? Kamu punya sopan santun? Apapun alasannya, kamu melukai orang adalah fakta. Aku akan secara pribadi mengganti Ranran. Kamu introspeksi diri. Kemudian, kamu memang benar-benar menyalakan lentera langit untuknya. Menggantinya dengan kalung 300 juta. Yan, aku dulu ditipu oleh Suran. Aku pikir kamu benar-benar melukainya. Aku takut dia akan melaporkan kamu ke polisi, jadi aku membujuknya. Tapi, setelah aku menemukan rencananya, aku mengambil kalung itu kembali. Dan aku menghukumnya dengan keras. Komentar-komentar itu juga memberitahu aku. Tapi itu terjadi karena kamu terus membiarkannya. Dia mencium kamu di depan aku. Menjatuhkan aku dari tangga. Ketika aku terbaring dalam genangan darah, reaksi pertama aku tetap adalah menghubungi kamu. Kebiasaan memang hal yang menakutkan. Aku sudah jelas-jelas meninggalkan kamu. Aku sudah tahu betapa tidak bisa diandalkan kamu. Tapi aku tetap menghubungi kamu untuk minta bantuan. Dan kamu mematikan telepon. Kamu mematikan ponsel kamu. Yan, ini semua kesalahan aku. Itu kesalahan aku karena percaya Suran. Aku minta maaf. Sebenarnya waktu itu aku bereaksi sangat cepat, langsung menelepon 120. Kalau tidak ada yang menolongku, aku akan menolong diriku sendiri. Tapi aku menyia-nyiakan waktu untukmu. Ponselku kehabisan baterai, ponselku mati. Saat itu, komentar langsung bertanya apa yang harus kulakukan. Aku bilang, harus bagaimana? Antara aku mati kehabisan darah di sini hari ini, atau aku beruntung selamat dan memutuskan hubungan dengan Shen Yanchen sepenuhnya. Maafkan aku. Dan aku sangat tidak rela. Aku sangat membencinya, membenci kelemahan dan ketidakmampuanku sendiri. Aku benci karena tertipu oleh pembohong munafik sepertimu selama 7 tahun. Shen Yanchen, kalau saat itu aku benar-benar mati, aku akan mati dengan penyesalan yang abadi. Yan, aku tidak menipumu. Aku tidak munafik. Aku mencintaimu. Aku hanya... Kamu hanya apa? Kamu hanya merasa tidak aman, perlu terus-menerus menguji cinta tulus dan sangat rendah hatiku untuk mempertahankan posisimu sebagai pihak yang superior dalam hubungan ini. Atau mungkin kamu juga punya mulut terkunci, menderita penyakit umum bos yang dingin dan otoriter. Bagaimana kamu tahu? Komentar-komentar itu juga memberitahuku. Buktinya kuat, kan? Seluruh ruangan itu penuh foto-fotoku.
Yan, kamu sudah tahu aku mencintaimu sampai gila. Kenapa kamu tidak mau pulang bersamaku, tidak mau memaafkanku? Karena aku sudah tidak mencintaimu lagi. Saat melihat ruangan penuh foto itu, yang kurasakan hanya jijik. Shen Yanchen, kau membuatku jijik. Apa katamu? Kamu sudah tidak cinta lagi padaku dan menganggapku menjijikan? Ya, sudah lama berhenti mencintai. Sudah ku katakan sebelumnya, saat perasaan di hatiku ini habis, aku secara alami tidak akan peduli lagi pada apapun. Aku tidak peduli lagi, tidak cinta lagi. Bagiku kau hanya orang asing. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau tidak peduli? Aku tidak percaya. Kita punya perasaan selama 7 tahun penuh, kau tidak mungkin tidak peduli padaku. Ayo pulang sekarang, kau pulang dan terus mencintaiku. Shen Yanchen, lepaskan aku, jangan gila-gilaan. Aku akan jadi gila, hanya dengan jadi gilalah kau akan terus mencintaiku. Lepaskan aku. Lepaskan, Kak. Kau lagi. Bukankah kau sudah cukup menyakiti, Kak? Kalau berani mengganggu Kak lagi, percayalah, aku akan membunuhmu. Kalau begitu bunuh saja aku. Gila kau. Aku akan membuatmu membayar karena sudah menyakiti Kakak. Kau pantas mati. Kalau begitu, bunuh saja aku. Bunuh aku tepat di depan Yan. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Kau ingin mati di depan Yan. Membuatnya selalu mengingatmu. Menjadi cinta, tak terlupakan yang sudah mati. Benar kan? Kau sedang bermimpi. Bagaimana kau tahu? Shen Yanchen, sampai sekarang kau masih ingin memanipulasiku. Jangan sedih, Kak. Kelakuannya yang hina sudah kami ungkap. Petugas keamanan bandara akan segera datang dan membawanya pergi. Siapa yang buat onar di sana? Dia melecehkan pacarku, membahayakan keamanan publik, bawa dia pergi. Pak, silakan ikut kami. Aku tidak pergi. Dia istriku, bukan pacar orang lain. Yan. Aku sudah lama menceraikannya. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Jadi dia penjahat, ya. Seret dia pergi. Yan, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan pernah menyerah. Kak, kulitmu mulai terbakar matahari? Enggak. Kamu? Aku nggak takut sama matahari. Kulit yang gelap malah bikin aku kelihatan lebih jantan. Kalau nggak, orang-orang bakal bilang aku cuman cowok manis yang numpang hidup sama kakak. Itu kan cuma candaan orang lewat 5 hari yang lalu. Kenapa kamu ingat sampai sekarang? Jangan-jangan kamu ini sebenarnya onde-onde wijen hitam? Kelihatannya putih bersih di luar, tapi dalamnya hitam? Masa sih? Dalam hatiku itu merah. Merah yang sangat sayang sama kakak. Udah, jangan manis-manis. Oke. Kalau kakak mau dengar kata-kata manisku, aku ngomong manis. Kalau kakak nggak mau, aku pasti nggak akan. Kak, Shen Yanchen datang lagi nih cari kita. Dia datang lagi? Iya, beneran datang lagi. Belakangan ini, kemanapun kita pergi, dia selalu ikut. Kamu nggak bakal luluh sama dia kan? Nggak bakal balik lagi. Tentu saja enggak. Di hidup ini, aku nggak akan pernah balik lagi. Kalau gitu biarin aja dia ngikut, kita lihat sampai kapan dia betah. Ini Kak, makan prem. Yan. Kak, Ayo pergi. oke Kak. Jadi begini rasanya ditinggalkan saat disalahkan, sangat menyedihkan. Kak, aku buatkan kamu teh susu, minumlah. Terima kasih.
Kak, dia sudah berlutut di luar selama sehari semalam. Abaikan saja dia. Ini Kak, makanlah buah. Ngomong-ngomong Kak, dia sepertinya sakit. Seluruh tubuhnya gemetaran. Haruskah aku memberinya selimut? Akan tidak baik jika sesuatu terjadi padanya. Terserah kamu. Selimuti dirimu. Jangan bilang kami memperlakukanmu dengan buruk. Biarkan aku bertemu Yan. Biarkan aku masuk untuk bertemu Yan. Oke? Kumohon. Izinkan aku masuk untuk melihat Yan. Oke? Tolong. Dia tidak ingin melihatmu. Kenapa dia tidak ingin melihat aku? Aku sudah berlutut selama hari-hari ini. Memohon maafnya. Apakah dia harus memaafkanmu hanya karena kamu berlutut? Kamu yang tidak mengizinkan dia memaafkan aku, kan? Kalau dia tidak ingin memaafkan aku, kenapa dia menyuruh kamu memberikan selimut untuk aku? Dia masih peduli padaku, aku ada di dalam hatinya. Kamu tidak berpikir selimut ini diberikan oleh dia, kan? Tidak. Tentu saja tidak. Dia sudah lama tidak peduli padamu sama sekali. Selimut ini hanya karena aku takut kamu mati di sini. Dan menyebabkan masalah untuk aku dan dia, jadi aku memberikan ini karena kasihan. Apa? Shen Yanchen, aku sudah melihat banyak orang seperti kamu. Kamu hanya ingin memaksa dia memaafkanmu melalui tindakan menyakiti diri sendiri. Aku bilang, kamu sedang bermimpi. Melakukan ini hanya akan membuat dia melihat keburukan dan ketidakmaluanmu lebih jelas. Dan bahkan lebih bersyukur dia meninggalkanmu lebih awal. Aku tidak berpikir untuk memaksa dia memaafkan aku melalui menyakiti diri sendiri. Aku hanya tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan selain ini. Kalau begitu tidak melakukan apa-apa. Kamu tahu betapa dalam kamu menyakiti dia? Bahkan sekarang, dia masih terbangun di tengah malam, gemetaran seluruh tubuh. Aku tidak bermaksud menyakitinya, aku bisa menebusnya. Menebusnya? Kamu tidak memahami sama sekali. Kamu adalah mimpi buruknya yang paling besar. Apa yang kamu bilang? Aku mimpi buruknya yang paling besar? Aku jadi mimpi buruk terbesarnya? Betul. Jadi berhentilah berusaha membuatnya memaafkanmu. Kamu memang tidak pantas mendapatkan maaf darinya. Dan berhentilah berharap dia akan menoleh ke belakang. Setiap langkah mundur baginya hanyalah penderitaan. Kami saling mencintai selama 7 tahun penuh. 7 tahun penuh. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi mimpi buruk dan penderitaan terbesarnya? Itu kamu? Kamu berbohong padaku untuk mendapatkannya, kan? Aku memang ingin bersama dia seumur hidup. Tapi aku tidak berbohong padamu. Selama ini aku telah menyelidiki secara detail semua tentang masa lalumu dan dia. Dia mencintaimu sepenuh hati selama 7 tahun, dan kamu tidak membalas cintanya dengan setara. Bagaimana mungkin aku mencintainya? Cinta bukan sekadar kata-kata kosong. Cinta itu tentang seberapa banyak tindakan nyata yang kamu lakukan. Izinkan aku bertanya, dalam 7 tahun ini, apa sebenarnya yang telah kamu lakukan untuk dia? Aku mengumpulkan satu ruang rahasia penuh foto Yan. Itu hanya untuk memuaskan keinginan pribadimu yang tak terkatakan. Aku bisa mengalihkan semua sahamku, uangku, mobil, rumah, semuanya atas namanya. Saat bercerai darimu, dia sudah mengambil haknya, dia tidak butuh sisanya. Aku juga menghukum Suran untuk Yan, aku mendorongnya jatuh dari tangga. Aku menyiramnya dengan minyak panas, aku bahkan mencari pengemis. Cukup, ini hanyalah harga yang harus kamu bayar karena menyakiti dia. Shen Yanchen, akui saja. Kamu tidak pernah sedikit pun bersikap baik padanya. Berakhir seperti ini adalah kesalahanmu sendiri. Apa katamu? Salahku sendiri? Betul. Tapi, ngomong-ngomong soal Suran, aku memang dapat kabar dari kampung halaman.
Suran sudah meninggal. Kamu akan segera kembali ke Tiongkok untuk menghadapi pengadilan. Dan kamu tidak layak lagi berdiri di hadapan Yan Yan. Jaga dirimu baik-baik. Suran meninggal, bagaimana mungkin? Suran sudah meninggal. Suran sudah meninggal. Perkara pengusaha terkenal Shen Yanchen yang diduga melakukan penganiayaan dengan sengaja. Sekarang sidang dimulai. Kembalikan nyawa putriku. Saudari, akhirnya kamu setuju dengan lamaranku. Kali ini membawamu pulang, pasti orang tuaku senang sekali. Perkara pengusaha terkenal Shen Yanchen yang diduga melakukan penganiayaan dengan sengaja. Sekarang sidang dimulai. Persidangan sudah mulai. Pak, sudah dimulai ya. Bagaimanapun juga, pemeran utama pria sudah membalaskan dendam saudari dengan menghukum pemeran pembantu wanita. Kalau pemeran utama pria dihukum dan saudari menikah dengan pemeran pembantu pria, komentar peluru akan ditutup. Kita tidak akan bisa melihat saudari dan pemeran utama pria lagi. Kalau Shen Yanchen dihukum, komentar peluru akan ditutup? Kalau begitu aku harap Shen Yanchen dihukum seumur hidup. Jangan lepaskan aku. Rekaman ini adalah permohonan korban kami, Nona Suran, sebelum kematiannya. Dan laporan penilaian cedera ini membuktikan sepenuhnya bahwa Nona Suran mengalami penahanan ilegal dan pelecehan seksual oleh terdakwa selama berbulan-bulan. Yang mulia, klien saya kehilangan kendali sementara karena korban telah lama melakukan kekerasan psikis terhadap Ibu Shen. Dengan bukti yang kuat, kau masih berkelit. Harap tenang. Terdakwa, apakah Anda mengakui tuduhan ini? Yan Yan suka minum air madu di pagi hari. Saat melukis, dia suka menggigit bibir bawahnya. Saat hujan, lututnya sakit. Terdakwa. Ya. Semua itu saya yang lakukan. Saya mengaku bersalah. Kakak, dia mengaku bersalah. Silakan berdiri. Sekarang saya menyatakan terdakwa Shen Yanchen bersalah atas penahanan ilegal, bersalah atas penganiayaan dengan maksud, bersalah atas pembunuhan dan kejahatan lainnya, digabungkan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Yan Yan, untuk kerugian yang saya sebabkan padamu, saya akan menghabiskan seluruh hidup saya untuk menebusnya. Saya hanya meminta di kehidupan kita berikutnya, kamu memberi saya kesempatan lagi. Oke? Beri saya kesempatan lagi. Oke? Kakak, Tidak. Perasaan antara pemeran utama pria dan wanita sudah berakhir total. Komentar bulat ditutup. Alin, kita pergi. oke? Masuk. Kakak, pegang erat, kita pulang ke rumah. Pulang untuk menikah. Selalu pegang benda bodoh ini, ada uang tersembunyi di dalamnya. Kembalikan. Itu satu-satunya kenangan yang Yan Yan tinggalkan untukku. Jangan selir kamu, ha. Selir apa? Yan Yan adalah orang yang paling aku cintai, istri aku. Hei istri, kami tidak punya istri. Kamu pendatang baru, apa yang membuat kamu pantas punya istri? Lausan, robek buku catatan sialan ini untukku. Kembalikan dari itu padaku. Kamu berani memukul aku?
Dia memang orang yang terlalu jatuh cinta. Sayangnya ini penjara, orang yang terlalu jatuh cinta hanya pantas mati. Mati. Lanjut. Ya, saat ini apa gunanya jatuh cinta? Dalam hidup ini, aku akhirnya gagal terhadap Yan Yan. Yan Yan, semoga kamu memiliki masa depan yang cerah dan indah. Sedangkan aku hanya pantas menghabiskan hidup dengan penuh penyesalan di penjara yang gelap ini.